Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membawakan serta memaparkan materi tentang pH Super Magic Labeling dengan mata kuliah Kapita Selekta Matematika Diskrit 2. Kemudian kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Anis Mujiati, saya sendiri Awang Romi Rehanda Putra, rekan saya Yogi Pratama Kaindi, Taradita Ayutia Mesia Penggina, dan terakhir Ratna Devi Nursari. Akan ada banyak partmen yang akan kami jelaskan pada pertemuan kali ini. Kemudian saya sendiri akan menjelaskan tentang definisi dari pelabelan Super Magic. Misalkan H merupakan sebuah graf G yang terdiri dari himpunan vertex dan edge yang memuat graf A covering jika setiap sisi di E dimiliki oleh suatu subgraf G yang isomorfik terhadap H. Kemudian sebelum kita menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi pelabelan Super Magic, alangkah lebih baiknya kita mengingat kembali tentang apa sebenarnya graf isomorfik. Secara definisi, graf isomorfik adalah dua buah graf yang memiliki titik yang sama, tetapi kemudian letak geografis atau bentuk geometrinya itu berbeda. Saya beri contoh sebagai berikut. Misalkan kita punya graf A dengan 4 titik. Titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 dengan sebuah bentuk geometri berbentuk persegi. Kemudian saya punya lagi sebuah graf dengan titik A, titik B, titik C, titik D. Secara visual, letak titik dari dua graf yang saya contohkan sama, tetapi saya gambar bentuk dari garisnya atau sisinya itu berbeda, berbentuk seperti ini. Sudah jelas teman-teman bahwa sesuai dengan definisi isomorfik bahwa dua buah graf yang memiliki titik yang sama, maksudnya di sini adalah 4 titik yang saya punyai adalah sama, tetapi bentuk geometrisnya adalah berbeda. Kemudian saya lanjut ke pelabelan Super Magic. Total Magic Labeling dari graf G merupakan fungsi injektif gabungan dari vertex dan edge yang dipetakan terhadap angka 1, 2 hingga nilai kardinalitas dari vertex ditambah dengan nilai kardinalitas dari edge. Kemudian juga dapat kita definisikan bahwa G adalah graf H Magic jika terdapat suatu total labeling dari gabungan vertex dan edge yang dipetakan dengan angka 1, 2 sampai dengan nilai kardinalitas dari vertex ditambah dengan nilai kardinalitas dari edge, sedemikian sehingga untuk setiap subgraf H aksen yang terbentuk dari himpunan vertex aksen dan edge aksen dari G isomorfik ke H. Kemudian jumlahan dari himpunan vertex ditambah dengan jumlahan dari himpunan edge adalah konstanta. Jika nilai fungsi dari himpunan vertex yang berisikan himpunan 1, 2 sampai dengan nilai kardinalitas dari vertex, maka G sudah jelas dapat kita katakan bahwa graf H itu adalah Super Magic teman-teman semua. Kemudian jumlah dari semua vertex label dan sisi dalam G dilambangkan dengan Fg. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 1. Jadi di teorema 1 di sini dikatakan bahwa misalkan G atau graf G memiliki vertex dan edge adalah pohon yang memuat pH covering untuk suatu H tertentu jika setiap subgraf pH dari G mengandung titik C tertentu, maka G merupakan pH Super Magic. Oke, next untuk pembuktiannya kita lihat bahwa diketahui V sama dengan C, VI, di mana I berjalan dari 1 sampai N. Untuk sebarang VI, anggota dari vertex, dan VI tidak sama dengan C, dinotasikan dengan EI sebagai sisi yang dimana C, VI pad dan insiden ke VI. Jadi kita misalkan dulu ya, kita buat graf di sini. Ini graf gini. Nah, jadi graf ini ya. Nah, di sini disebutkan bahwa VI anggota dari vertex dan VI tidak sama dengan C. Berarti di sini kita bisa notasikan sebagai V1, V2, V3, V4, dan V5. Di sini kita anggap C karena VI tidak sama dengan C. Nah, dinotasikan dengan EI sebagai sisi yang dimana C, VI
PET dan insiden ke VI. Jadi EI itu insiden ke VI. Jadi misalnya ada EI E1, dia bakal insiden ke V1. Berarti di sini kita tulis E1, ini kita tulis E2, E3, E4 dan E5. Oke, sampai sini sudah paham? Sorry. Nah, lanjut. Diketahui T sama dengan kardinalitas dari V gabungan E. T sama dengan kardinalitas dari V gabungan E. Bisa kita lihat bahwa jumlah vertex di graf G tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti vertexnya ada 6. Edge-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti jika kita jumlah totalnya ada 11. Nah, begitu. Berarti nilai T-nya adalah 11. Partisi himpunan 2,3,4 sampai T. Berarti dia 2,3,4 sampai 11. Dibagi ke dalam dua anggota himpunan. Sedemikian sehingga jumlah elemen dari anggota itu merupakan T plus 2. Jadi jumlah anggotanya akan sama dengan T plus 2, sama dengan 11 tambah 2 berarti 13. Nah, sampai sini paham kan untuk pembuktian bagian pertama. Oke, lanjut. Kita definisi total labeling F sebagai berikut. Fc sama dengan 1. Berarti nilai C itu pasti sama dengan 1 karena memang sudah ketentuan. Gunakan semua bagian dua anggota himpunan untuk melabeli VI dan EI dalam urutan apapun. Jadi kita kasih label dengan pembagian dua anggota tadi. Misal kita tambah lagi di sini ya. Di sini tadi V1, di sini V2, di sini V3, di sini V4, di sini V5, di sini C. C tadi pasti 1. Nah, V2 tadi misal kita tadi kan dapatnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini nih dibagi 2 dan jumlahan kedua itu akan sama dengan 13. Berarti kita baginya begini ya. Oh sorry, karena ini sama dengan tinggal gini. Ini 11 kan tadi, ini 10, ini 9, ini 8, ini 7. Nah, ini anggota himpunan ini kan bisa ditotal nilainya 13. Oke, berarti di sini ini vertex dan ini edge. Oke, baik. Lanjut kita akan melabelinya. T1 berarti di sini nilainya 2. Di sini berarti edge-nya 11 karena tadi ini E1. Di sini V2 berarti di sini kita kasih 3. Di sini kita kasih 4, di sini kita kasih 5, ini kita kasih 6. Baru untuk sisinya kita kasih di sini 11 tadi itu kan ya. 3 sama 10, 4 sama 9, di sini 10, di sini 9, di sini 8, di sini 7. Oke, sudah lengkap. Nah, jadi begini. Dalam urutan apapun sehingga nilai FVI ditambah nilai FEI sama dengan T plus 2 tadi sama kan 13, dan nilai dari VI pasti kurang dari nilai FEI. Bisa kita lihat tadi nilai FI nya 2, kita ambil contoh nilai FEI nya 11, dia pasti benar, kurang. Nah, oleh karena itu semua titik dilabeli dengan nilai yang paling kecil.
Kita lihat apakah benar dia dilabeli dengan nilai yang paling kecil. Di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6, dan di sini 1. Oke, benar berarti ya. Lanjut, ketika masing-masing pH memuat C, diperoleh bahwa FPH sama dengan H kurang 1 dikali T plus 2 ditambah 1. Karena itu, G merupakan pH supermagic. Oke, kita hapus dulu. Kita ambil contoh Ft3 sama dengan 3 kurang 1 T plus 2. T tadi berapa? 11. T 11 T di plus 2 ditambah 1. Ini 2 dikali 13 ditambah 1 sama dengan 27. Apakah benar nilainya 27? Berarti kita cari P3 nya di graf tadi. Kita anggap kita ambil jalur yang ini aja. Yang ini sama yang ini. Kan P3 ya. Di sini nilainya 2, di sini 11, di sini 6, di sini 7, di sini 1. Jika dijumlahkan 2 tambah 11 13 ditambah 6 19, 19 tambah 7 26 ditambah 1 27. Berarti benar ya, 27. Nah, jika nilai FPH itu sama dengan pembuktiannya, maka graf G dikatakan pH supermagic. Oke, lanjut. Kita coba ke contoh berikutnya ya. Nah, di contoh berikutnya ini sudah terbentuk bintang seperti ini. Nah, sudah dibagi-bagi V-nya. Berarti tadi tuh karena dia EI itu insiden ke VI. Berarti langsung aja kita kasih nilai P1, berarti di sini E1, di sini E2, di sini E3, di sini E4, di sini E5, di sini E6. Oke. Baru kita cari nilai vertex-nya berapa. Jadi vertex-nya 7, edge-nya 6. Edge-nya 6. Jika dijumlahkan dengan 13, berarti ini nilai T-nya, kardinalitas dari vertex dan edge. Oke, kita dapat nilai T-nya 13. Oke, sama dengan 13. Berarti di sini kita dapat bagi partisi himpunannya. 2,3 Jadi di sini kita dapat bagi partisi himpunannya. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Nah, tadi kita harus membagi ke dua anggota himpunan. Berarti rumusnya tadi tuh T sama dengan ET plus 2. Berarti 13 ditambah 2, 15. Berarti jumlah dua anggota himpunan itu harus sama dengan 15. Tinggal kita bagi gini. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru yang ini 13, 12, 10, 11, 10, 9, 8. Oh sorry. Ada 9 itu.
Oh sorry, di sini 8. Salah di sini. Nah. Jika kita jumlahkan masing-masingnya, totalnya adalah 15. Oke, sampai sini sudah paham. Lanjut. Berarti di sini nilai V-nya, di sini nilai E-nya. Kita lanjut kasih label. Di sini berarti V1 di sini, V2, V3 dan seterusnya. Di sini E1, E2 dan seterusnya. Berarti di sini nilainya 2. Di sini nilainya 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6, di sini 7. Kan? 2 sampai 7. Baru kita labelin nilai H-nya. Berarti di sini E1 sama dengan 13. 13, 12, 11, 10, 10, 9, 8. Nah, kenapa di partisi himpunan itu tidak ada nilai 1? Karena tadi di pembuktian bahwa FC itu sama dengan 1. Jadi dia sudah memang ketentuannya. Jadi center C itu sama dengan 1. Oke, lanjut. Nah, kalau kayak gini benar kan ya, F nilai 2 kurang dari sama dengan 13. Berarti untuk setiap titik sudah dilabeli dengan nilai yang paling kecil. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 itu sudah dilabeli dengan nilai H-nya. Nah, oke, kita buktikan lagi. Ini kita hapus ya. Kita hapus, kita coba hitung F P3. Rumusnya sama kayak tadi, berarti H dikurang 1 P plus 2 ditambah 1. H tadi tuh di sini, H itu ini. Berarti kalau misalnya kita nyarinya P2, berarti di sini 2. Berarti kalau kita nyari 4, di sini 4. Di sini berarti kita nyarinya P3. Jadi 3 kurang 1. Jadi T tambah 2 tadi, T-nya berapa? 13 tambah 2 tambah 1. Berarti 2 dikali 15 ditambah 1 sama dengan 31. Berarti totalnya nanti tuh nilai konstantanya adalah 31. Kita coba hitung yang ini. Berarti 2 ditambah 13 ditambah 1 ditambah 10 ditambah 5. 2 tambah 13 15 tambah 1 16 tambah 10 26 tambah 5 31. Oke, berarti terbukti dia merupakan pH super magic, atau graf ini dia terbukti P3 super magic. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kedua dari teorema 1. Di sini misalkan kita mempunyai graf yang kita namakan graf G. Kemudian kita akan mencari jumlahan vertex dan edge yang ada di dalam graf G ini. Kita tulis terlebih dahulu VJ sama dengan dan edge dari C. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah vertexnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita peroleh hasil vertexnya yaitu 5, dan kita akan menghitung jumlah dari edge yang ada di dalam graf ini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita akan menghitung jumlahan dari gabungan vertex dan edge-nya dengan menggunakan rumus T sama dengan kardinalitas
vertex gabungan dari E sama dengan nilai dari vertexnya tadi 5 ditambah nilai dari H-nya yaitu 4 sama dengan 9. Nah, sudah diperoleh hasil jumlahan dari vertex dan H-nya. Kemudian kita membuat partisi himpunannya. Karena di sini T-nya ada 9, berarti partisi himpunannya itu ada 9. Kita mulai dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Kenapa kita tidak mulai dari angka 1? Karena C1 ini merupakan center yang dimana nilainya sama dengan 1. Jadi sudah ditentukan bahwa nilai C-nya ini adalah 1. Kemudian dari partisi himpunan ini kita bagi 2 atau kita pecah menjadi 2 himpunan yang dimana himpunannya itu terdiri dari vertex dan edge. Untuk nilai dari vertexnya itu dimulai dari angka terkecil dari partisi himpunannya. Jadi di sini kita mulai dari 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk nilai dari edge-nya yaitu nilai terbesarnya, yaitu dimulai dari 9, 8, 7, dan 6. Kemudian kita akan mencari nilai T plus 2-nya. Dimana nilai T tadi telah kita peroleh bahwa itu hasilnya 9, bahwa hasilnya itu adalah 9 ditambah 2 sama dengan hasilnya 11. Kemudian kita akan melabeling graf G tadi. Di sini bisa kita tulis di sini V1, V2, V3, V4. Kemudian di sini kita tulis H-nya itu E1, E2, E3, dan E4. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya untuk V1 ini, yaitu di sini, yaitu V1 di sini adalah nilainya 2. Kita masukkan di sini biar tidak bingung, 2, dan V2-nya adalah 3, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan nilai dari H-nya itu, dari H1-nya itu yaitu 9, 8, 7, dan 6. Setelah itu kita akan memeriksa apakah page 3 ini merupakan supermagic labeling di graf G. Jadi di sini kita tulis P3 yang bisa kita mulai dari V1 melewatin E1 dan C, kemudian kita lanjut ke E4, kemudian berakhir di F4. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, kita tulis terlebih dahulu V1 ditambah E1 ditambah C ditambah E4 ditambah V4. Kita masukkan nilai-nilainya, V1 tadi 2, E1 9, C
C itu center yaitu nilainya 1, ditambah E4 nya 6, dan V4 nya itu 5. Kita jumlahkan dan kita peroleh hasilnya adalah 23. Kemudian kita akan memeriksa nilai konstantanya apakah sama seperti yang ada di page 3 dengan menggunakan rumus F sama dengan PH sama dengan H kurang 1 T plus 2 plus 1 sama dengan H1 nya kita peroleh di sini ada 3 dikurang 1 T plus 2 nya tadi telah kita peroleh bahwa hasilnya adalah 11 plus 1. 3 kurang 1 sama dengan 2 dikali 11 plus 1 22 plus 1 sama dengan 23. Nah, karena nilai dari konstanta dan page 3 nya sama, berarti bahwa terbukti page 3 ini adalah supermagic labeling di graf G. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sub. Definisi dari sub sendiri yaitu graf sub atas M1, M2 sampai Mn adalah graf yang diperoleh dari graf bintang dengan menghubungkan setiap daun VI ke MI vertex baru untuk I sama dengan 1 sampai N. Contoh dari graf bintang sendiri yaitu Nah, berikut ini merupakan graf bintang. Graf bintang. Selanjutnya kita masuk ke teorema. Graf sub atas M1, M2 sampai Mn adalah pH supermagic untuk H antara 4 dan 5. Tetapi P3 bukan supermagic untuk N lebih besar sama dengan 3. Selanjutnya akan ditunjukkan pelabelan pH supermagic dari graf sub 22, 33, 4 untuk H antara 4 dan 5. Pada graf berikut ini memiliki jumlah 2 daun atau MI, 2 MI. Di sini 3, di sini 3 dan di sini 4. Nah, untuk jumlah konstanta P sendiri di sini saya sudah menghitung nilai konstanta dari P4 adalah 124 dan nilai konstanta dari P5 adalah 165. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke teorema Diwa. Sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan apa itu graf surf. Selanjutnya di teorema 2, graf surf dari M1 M2 adalah P3 supermagic. Nah, terus di sini ada pembuktiannya. Misal graf surf M1 M2 dengan himpunan vertex dari graf surf itu adalah C, gabungan antara C dan VI, VIJ. Nah, jadi di mana I-nya itu antara 1 sampai 2 dan J-nya antara 1 sampai M1. Dan juga ada himpunan H dari graf surf di mana himpunannya itu berisi CVI dan VIJ, di mana I-nya juga antara 1 sampai 2 dan J-nya antara 1 sampai MI. Ya, kemudian kita misalkan rumus T-nya itu sama dengan 2 dikali M1 plus M2 ditambah 5, dan kita definisikan pelabelan F pada graf G adalah sebagai berikut. Pertama, kita labelkan senternya dulu, di mana rumus senternya itu adalah M1 plus 2. Selanjutnya kita labelkan vertex satunya atau V1-nya itu dengan rumus FC plus 1, di mana F-nya tadi adalah M1 plus 2. Dan selanjutnya kita mencari sisinya dulu. Nah, dengan sisinya itu adalah T plus 2 dikurang F V1. Selanjutnya kita cari lagi V2-nya dengan rumus FC dikurang 1. Setelah kita mencari titik V2, kita cari sisi yang menghubungkan ke V2, menghubungkan antara C dan V2, yaitu dengan rumus T plus 1 dikurang F V2. Setelah itu
kita cari lagi titik-titik pelabelan pada daunnya. Kita cari titik pelabelan pada daunnya atau titik-titik cabang terakhirnya, yaitu dengan rumus FV1J itu sama dengan J-nya itu sendiri. Dan setelah itu kita cari juga sisinya. Jadi ini dia habis nyari titik sisi seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di sini jelas bahwa FVG itu anggotanya merupakan 1, 2, 3 sampai kardinalitas dari titik graf G, dan setiap pelabelan di P3 itu sudah ada tetapannya dengan rumus 2T plus M1 plus 5. Karena itu graf G adalah P3 supermagic. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soalnya langsung saja dengan penerapan menggunakan buktinya tadi. Misal kita himpunkan dulu ya titik-titiknya. Jadi himpunan titiknya itu ada C, V1, V2, V11, V12, V13. Jadi VG sama dengan, oh ini ada C ya, C, V11 sampai V14 dan V21 sampai V27. Nah, ini merupakan himpunan dari vertex di graf SURP 47 ini. Selanjutnya kita himpunkan lagi edge-nya sama dengan CV1 CV1 CV2 V1 V11 dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita cari nilai T-nya terlebih dahulu. Tadi nilai T-nya itu sama dengan 2 dikali M1 ditambah M2 ditambah 5. Nah, 2 M1 nya ada 4, M2 nya ada 7 ditambah 5. Jadi 2 tambah 11 2 kali 11 22 tambah 5 27. Dan jadi jumlah pelabelan yang akan kita labelkan sisi dan titiknya ini adalah sebanyak 27 ya. Setelah kita mencari T-nya tadi itu kan sama dengan 27, selanjutnya kita mencari FC-nya terlebih dahulu. FC-nya tadi rumusnya M1 plus 2. Jadi M1-nya kan ada 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi C-nya itu sama dengan 6. Oke. Selanjutnya kita akan mencari F1-nya setelah kita mencari FC-nya dengan rumus FV1 sama dengan FC ditambah 1. Jadi FC-nya ada 6 ditambah, ini kan FC-nya 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi label di sini ada 7. Selanjutnya kita cari sisi ininya. Label terhadap sisinya yaitu CV1 itu sama dengan T plus 2 dikurang FV1. Nah, jadi ini kan T plus T nya ada 27 tambah 2 dikurang V1 nya ada 7. Jadi 27 tambah 2 kurang 7, 29 kurang 7 22. Jadi label pada sisi CV1 itu adalah 22. Oke. Selanjutnya kita cari ini lagi. Kita cari ini dulu. Kita cari V2-nya dulu. FV2. Bentar.
FV2 itu sama dengan FC dikurang 1. Jadi kan FC nya tadi 6 dikurang 1 itu sama dengan 5. Jadi label pada V2 ini adalah 5. Oke, selanjutnya kita akan mencari label pada sisi ini dengan rumus CV2 sama dengan T plus 1 dikurang FV2. Jadi T plus 1 27 plus 1 dikurang 5 plus 1 dikurang 5 sama dengan 28 kurang 5 adalah 28 kurang 5 sama dengan 23. Jadi label pada CV2 ini adalah 23. Nah, setelah kita dapat ini, selanjutnya kita akan mencari daun-daunnya, sisi-sisi daun, vertek-vertek pada daun ini dan sisi-sisi yang menghubungkan daun-daun tersebut. Nah, oke, kita pertama mencari F V1J sama dengan J. F V11 sama dengan 1. Jadi ini 1, ini 2, karena kan kita mengikuti J nya aja. J nya ini 3, ini 4. Terus dan rumus titik-titik yang kedua itu berbeda dengan titik V1 nya. Jadi rumus V21 V2J itu sama dengan V1 ditambah J. Nah, jadi V1 nya tadi kan ada 7. Jadi 7 ditambah setiap JJ nya di sini. Jadi ini 7 tambah, misalkan kita ambil V12, 7 tambah 2 itu ada 9. Terus ini berarti 7 ditambah 7 tambah 1 8. Salah. 7 tambah 1 8. 7 tambah 2 9. 7 tambah 3 10. Kita berpatokan pada J nya ini. Jadi kita sudah mempunyai pola sebelumnya seperti itu. Jadi ini 11, 12, 13, 14. Nah, setelah kita sudah melabeli semua sisi titiknya, kita akan labeli sisi-sisinya dengan rumus yang berbeda lagi. Jadi untuk rumus V1J itu sama dengan T plus 1 dikurang F J V1 ya gini. Jadi rumus dari V1 J itu sama dengan T plus 1 dikurang F VJ 1. Nah, selanjutnya kita akan substitusikan rumus ini dengan, misal kita mau cari sisi ini
yaitu V11 itu sama dengan T plus 1, dimana T nya 27 tambah 1 28 dikurang VIJ nya kan 1, jadi 27. Nah ini sebenarnya sudah ada polanya, jadi tergantung dari J nya di sini lagi. Jadi misal kalau ini kita mau cari V21 nya itu tinggal 28 dikurang 2. Nah terus 28 dikurang 3, 28 dikurang 4, jadi ini itu 26, ini 25, ini 24. Nah dia itu sudah berpola sebelumnya. Nah selanjutnya kita akan mencari di daun di bagian V2 nya. Daun di bagian V2 nya itu rumusnya V1 V2J sama dengan T plus 2. Ini T plus 2 dikurang V2J. Nah, jadi ini kan tadi V11, sekarang kita mencari ini. Nah, gimana kita mencarinya? T plus 2. T plus 2 kan berarti 27 ditambah 2 29. 27 ditambah 2 29, terus dikurang V2J nya. V2J nya kan 8. Nah, ini juga sama. Dia berpola. Jadi di sini 21, ini tinggal 29 dikurangi titik-titik yang ada di daunnya ini. Jadi 29 dikurang 9 20, ini 19 18 17 16, yang terakhir 15. Nah jadi kita sudah melabeli semua titik-titik dan sisi-sisi yang ada di graf SURP 4,7 ini. Nah seperti itu. Jadi cara pelabelannya itu seperti itu. Selanjutnya, nah ini merupakan jawaban dari yang sebelumnya. Selanjutnya kita cek apakah dia itu T3 Super Magic. Misal kita ambil ini dan 127 dan 374. Nah, apakah dia pet Super Magic? Kita cek. Ini kan sama-sama 28 sebelum di 7. Jadi 27 tambah 1 28. 2 tambah 26 juga 28. Ditambah salah. Ditambah 7. Nah, ini hasilnya 6, 56 tambah 56, 6 tambah 7 itu sama dengan 63. Nah, nilai dari ini konstanta P3 ini adalah 63. Nah, kita cek apakah dia sama dengan ini. Jadi 25 tambah 3 juga 25 tambah 3 juga 28. Terus ini juga 28 ditambah 7 sama ya 63. Jadi setiap P3 di graf SURP 4,7 ini terbukti dia itu P3 Super Magic. Ini merupakan salah satu contohnya, contoh dari konstanta, mencari konstantanya. Mungkin kalian bisa lanjut juga mencari konstanta kesemuanya, apakah dia 63 atau bukan. Tapi saya sudah pastikan bahwa dia itu adalah P3 Super Magic dan nilainya adalah nilai F P3 nya itu adalah 63. Nah seperti itu. Akhirnya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung penjelasan. Saya mewakili seluruh teman-teman pada kelompok 3 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berkenan untuk menyaksikan dan menonton video dari kami tentang penjelasan dan pemaparan materi tentang pH Super Magic Labeling. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.